Pemirsa, duka mendalam kita atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Anda bisa bayangkan saat kita di sini bisa beribadah dengan khusyuk, menjalankan sholat subuh dengan tumaninah dan berdoa, tapi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina saat menjalankan ibadah sholat subuh malah masjidnya dirudal, dibom oleh Zionis. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini, berapa korban juga tentunya kita sudah terhubung dengan Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, Palestina yang juga akan memberikan informasi ini kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Fikri, kami mendapatkan kabar duka ini Sabtu dini hari serangan ini terjadi. Mas Fikri bisa berikan informasi lebih lanjut kepada kami, kronologinya mungkin ataupun juga bagaimana kondisi saat ini di sana. Silakan Mas Fikri. Iya, baik. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Putri Viola. Memang hari ini sudah memasuki hari lebih ke 310 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, di mana Israel masih terus melakukan serangan-serangan bertubi-tubi dan tidak berhenti ke sejumlah fasilitas kesehatan ataupun tempat pengungsian yang menjadi tempat mengungsi atau tempat berlindung warga Gaza dari serangan-serangan jihad Israel. Namun Israel tidak mempedulikan baik itu sekolah maupun rumah sakit, bahkan tenda-tenda pengungsian pun menjadi target sasaran Israel dengan dalih bahwa disitulah ada pejuang-pejuang Palestina ataupun markas pejuang Palestina dan lainnya. Dan tuduhan ini sering sekali mereka tuduhkan karena memang ini supaya mereka membenarkan serangan-serangan atau yang sering kali mereka membenarkan serangan mereka terhadap rumah-rumah sipil maupun sekolah-sekolah maupun rumah sakit. Dan informasi yang terbaru bahwa memang Israel menyerang sebuah sekolah bernama At-Tabi'in yang di daerah Ad-Daraj di timur Gaza City, sehingga mengakibatkan 100 orang meninggal. Dan yang lebih naasnya lagi, di mana sekolah itu dirudal sebanyak 3 kali, di mana setiap rudalnya itu memiliki berat 2.000 pound ataupun setara dengan 907 kilogram yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan yang lebih naasnya lagi, mereka saat itu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saat itu mereka sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu serangan roket Israel menghantam sekolah tersebut sehingga banyaknya korban jiwa, lebih dari 100 orang syahid ataupun meninggal saat serangan tersebut. Dan ini diklaim bahwa ini serangan yang paling mematikan sejak perang pecah antara pejuang Palestina dan juga pihak Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah tim evakuasi ataupun pertahanan sipil, mereka hanya bisa membungkus jasad-jasad ataupun potongan-potongan tubuh jasad korban Palestina dengan kantong plastik, dan mereka menimbang kantong plastik itu seberat 70 kilogram. Mereka nyatakan sebagai satu orang jasad tubuh warga Palestina. Artinya tubuh warga sipil yang dirudal oleh pihak Israel itu sudah hancur, tidak berbentuk seperti itu. Banyak potongan-potongan tubuh yang memang harus mereka kumpulkan dan mereka timbang sebanyak 70 kilo itu, dengan 70 kilogram, yaitu setara dengan satu jasad. Dan tentunya sekolah-sekolah ini bukan hanya pertama kali menjadi target sasaran Israel. Israel melakukan serangan terhadap sekolah itu sebanyak 5 kali, ya, di mana dimulai dari awal Agustus, ya, maksud kami pada awal Agustus mereka sudah melakukan serangan terhadap sekolah ini sebanyak 5 kali, di mana yang pertama sebuah sekolah yang ada di kota Syjaiyah mengakibatkan 15 orang meninggal dan juga 29 lainnya mengalami luka-luka. Dan yang kedua ada sebuah sekolah di lingkungan Sheikh Ridwan sehingga mengakibatkan 17 orang meninggal dan juga 60 lainnya mengalami luka-luka. Sementara yang ketiga ada sekolah Nasir yang ada di jalur Gaza mengakibatkan 30 orang meninggal dan juga 19 lainnya luka-luka. Dan sekolah Az-Zahra mengakibatkan 17 orang meninggal dan 16 lainnya masih proses pencarian. Dan yang terakhir adalah yang terbaru, yaitu sekolah At-Tabi'in mengakibatkan 100 orang meninggal dan
puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Dan kita tahu bahwa sekolah ini adalah menjadi salah satu tempat berlindung masyarakat Gaza dari serangan-serangan Israel. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian ataupun di sekolah-sekolah di jalur Gaza, ataupun mereka juga tinggal di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, karena memang mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Rumah mereka sudah dihancurkan, mereka tidak memiliki tanah untuk berlindung dari serangan-serangan Israel, sehingga mereka harus paksa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Yang kita tahu bahwa saat ini juga masih memasuki musim panas yang sangat terik, sehingga mereka juga saat ini dilanda kehausan, kelaparan, dengan bantuan yang sangat minim masuk ke jalur Gaza, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit menular yang dilanda anak-anak, kebanyakan penyakit kulit, maksud kami penyakit kulit menular yang dilanda anak-anak, bahkan anak-anak bayi, dan juga ditambah lagi dengan kekurangan gizi terhadap anak-anak yang ada di jalur Gaza, sehingga tentunya ini membutuhkan gencatan senjata secepatnya, karena untuk memasukkan bantuan-bantuan, baik membuka perbatasan Rafah ataupun melalui bantuan itu masuk melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, antara perbatasan Israel, Jordan, dan juga jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, dari serangan kemarin, adakah kemudian korban luka-luka yang membutuhkan perawatan? Bagaimana penanganannya? Karena seperti yang kita tahu bersama, keterbatasan rumah sakit di sana, banyak juga rumah sakit kemudian yang dibom, diserang oleh Israel. Padahal ini adalah fasilitas yang sangat minim, yang satu-satunya yang bisa membantu para korban ini. Bagaimana Mas Fikri penanganannya? Ya, baik. Beberapa korban memang dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat, ya, yang kita tahu bahwa saat ini sudah ada 36 rumah sakit yang berhenti beroperasi akibat serangan Zionis Israel ataupun penyerbuan terhadap rumah sakit tersebut, ataupun memang kekurangan bahan bakar maupun bahan medis, sehingga rumah sakit atau banyak fasilitas kesehatan yang menutup fasilitas tersebut akibatnya kekurangan bahan bakar dan juga obat-obatan. Dan tentunya ini juga menjadi konsen utama, ya, untuk memberikan bantuan bahan bakar maupun obat-obatan, dan juga bukan hanya makanan ataupun air minum, juga saat ini tenaga medis atau juga sangat dibutuhkan di jalur Gaza, karena kita tahu bahwa baik para jurnalis ataupun wartawan, saat ini totalnya ada 167 wartawan yang meninggal sejak 7 Oktober lalu yang ditargetkan oleh pihak Israel. Sementara dari tenaga medis ini ada 500 lebih tenaga medis yang juga meninggal ataupun syahid akibat serangan Israel. Tentunya ini juga mengurangi para nakes ataupun para tenaga medis yang ada di jalur Gaza, sehingga sampai saat ini juga dari Mercy Indonesia masih terus berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza. Alhamdulillah Mercy sudah berhasil mengirim 35 tenaga medis ke jalur Gaza untuk membantu langsung saudara-saudara kita di jalur Gaza, dan langsung bertugas di beberapa rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, maupun saat ini juga kita sudah berhasil tembus ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara yang sudah kembali beroperasi, dan dari tenaga medis Mercy Indonesia juga langsung membantu korban-korban, baik korban perang maupun korban non-perang yang ada di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara sejak 18 Maret lalu sampai pada Agustus ini. Mas Fikri, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami, dengan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana saat ini penderitaan dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Doa kami tentunya untuk saudara-saudara kita. Dan Mas Fikri bersama juga dengan para relawan Mercy yang ada di Gaza, Palestina, selamat berjuang juga dan juga jaga kondisi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga masih akan pantau bagaimana kondisi terbaru di sana, termasuk juga menganalisa serangan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel ini ke jalur Gaza, Palestina. Sesaat lagi.